Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NPM 2305040071 dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan moving average dan exponential smoothing. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan metode peramalan atau metode moving average dan exponential smoothing. Pentingnya moving average dan exponential smoothing itu digunakan untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya, produksi, dan strategi bisnis di masa depan. Mengurangi ketidakpastian. Metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis atau data-data yang sudah tercatat di bulan-bulan sebelum atau di tahun-tahun sebelumnya. 3. Optimasi kinerja. Dengan prediksi yang akurat menggunakan moving average dan exponential smoothing, perusahaan dapat mengoptimalkan inventaris, jadwal produksi, dan strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang konsep moving average. Apa itu moving average? Moving average adalah rata-rata bergerak, yang dimana merupakan metode peramalan yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah data historis terbaru untuk meramalkan nilai di masa depan. Kegunaannya ada 3, yaitu menghaluskan fluktuasi data, mengidentifikasi tren dasar, jumlah periode, dan menentukan sensitivitas terhadap perubahan. Dan untuk rumus moving average tersendiri yaitu ada MA T sama dengan XT1 ditambah XT2 ditambah hingga XTN dibagi N, yang dimana MA T itu adalah moving average terkini, moving average yang akan kita cari datanya, dan XT1, XT2 hingga XTN itu adalah data-data dari data historis terbaru, dan N itu adalah periode. Jadi kita akan mencari MA itu berdasarkan data beberapa periode kita inginkan. Mungkin saja kita bisa langsung lihat di contohnya. Di sini saya menggunakan data penjualan bulanan. Bisa dilihat dari rank Januari hingga Juni dengan data penjualan mulai dari 100 hingga 150. Yang di sini data ini akan kita gunakan untuk ilustrasi metode peramalan moving average dan exponential smoothing. Dan untuk contoh perhitungan dari moving average ini, saya menggunakan average atau rata-rata 3 periode, sehingga dengan ini kita bisa menentukan N adalah 3 dari data penjualan bulanan. Seperti di rumusnya tadi, yaitu MAT sama dengan X1 tambah XT2 hingga XTN dibagi N. Jadi kita sudah menentukan periode berapa periode yang akan kita gunakan. Di sini ada 3. Maka jika kita ingin menghitung penjualan, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Di sini adalah bulannya, dan di sini adalah jumlah penjualannya, dan di sini adalah hasil dari perhitungan moving average-nya. Jadi jika kita ingin mencari penjualan di bulan Juli, maka kita akan mengambil moving average 3 periode, yang artinya kita akan mengambil 3 bulan sebelumnya, yang dimana ada 3 data penjualan dari 125 hingga 150. Di mana 150
adalah data pertama, 140 adalah data kedua, dan 125 adalah data ketiga. Kita jumlahkan terlebih dahulu, dan setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita bagi dengan periodenya, atau kita bagi dengan n sama dengan 3. Yang dimana itu akan mendapatkan hasil 138,33 unit penjualan di bulan Juli. Dan itu untuk perhitungan moving average 3 periode. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan exponential smoothing alpha sama dengan 0,3. Yang dimana kita akan menggunakan perhitungan exponential smoothing dimulai dengan peramalan awal F1 sama dengan 100 sama dengan penjualan aktual Januari. Yang dimana rumus untuk exponential smoothing sendiri itu adalah Ft sama dengan si alpha data pertama ditambah 1 dikurang alpha dikali Ft1, yaitu adalah data peramalan, sehingga jika kita ingin menghitung penjualan atau data peramalan di bulan Juli, maka kita akan menggunakan Ft sama dengan alpha 0,3 dikali Xt1, yaitu adalah bulan Juni, ditambah 1 dikurang alpha 0,3 dan dikali Ft1, yaitu adalah hasil peramalan dari jumlah bulan Juni di sini, sehingga 0,3 kali 150 ditambah 0,7 dikali 123,72 itu akan menghasilkan 131,60 unit penjualan, yang artinya di bulan Juli itu akan ada 131,60 unit penjualan itu. Dan mungkin bisa dilanjutkan untuk seterusnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober hingga tahun yang akan datang. Dan untuk perbandingan antara moving average dan untuk perbandingan dari moving average dan exponential smoothing, mungkin bisa dilihat dari beberapa data di tabel ini, mulai dari kompleksitas, bobot data, responsif, dan kebutuhan data, dan kapan digunakan. Dan dari data tersebut bisa dilihat dari kompleksitasnya mereka sama-sama sederhana, bobot datanya itu sama untuk moving average, itu sama untuk semua periode. Dan jika exponential smoothing lebih berbobot eksponensial, lebih data itu lebih baru atau lebih tinggi. Dan responsifnya, moving average itu kurang responsif terhadap perubahan data, dan exponential smoothing itu bisa lebih responsif terhadap perubahan data terbaru. Kebutuhan data untuk moving average memerlukan nilai n atau periode data historis. Sedangkan untuk exponential smoothing memerlukan peramalan awal dan alpha. Kapan digunakannya moving average dan exponential smoothing? Yaitu ketika data stabil dan sedikit tren itu digunakan untuk moving average, dan jika exponential smoothing adalah data dengan tren atau musiman ringan. Kesimpulannya, pemilihan metode moving average atau exponential smoothing sangat tergantung pada karakteristik
data, dan tujuan peramalan. Tuning parameternya parameter periode untuk moving average atau alpha untuk exponential smoothing perlu disesuaikan untuk mendapatkan akurasi terbaik. Dan manfaat praktisnya, kedua metode ini merupakan alat fundamental dalam analisis trade waktu untuk perencanaan bisnis yang efektif. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.